Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Kalian pasti nggak sih dong sama lagu yang tadi gue nyanyiin? Ya betul, itu adalah lagu dari kota Bandung. Dimana kota Bandung tuh punya banyak keindahan wisata. Dari wisata alam sampai wisata kota. Contoh kalau wisata alam, kayak Taman Hutan Raya, kebun binatang, sama Kawah Putih. Terus ada lagi banyak wisata alam lainnya. Sama ada juga wisata di kotanya. Contohnya kayak Braga City Walk, Jalan Asia Afrika, dan sebagainya. Tapi sayangnya kota Bandung yang indah ini, keindahannya tuh dan kecantikannya tuh berkurang karena sering terjadi macet. Ngomong-ngomong tentang macet, kalian udah pada tahu dong yang namanya macet. Nah, kita ulas sedikit ya. Macet itu adalah kondisi di mana jalanan itu padat karena terhentinya lalu lintas atau berkurangnya kecepatan kendaraan di lalu lintas. Nah, terus kalian tahu gak sih banyak kemacetan di kota Bandung itu disebabkan karena apa? Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan di kota Bandung. Contohnya jalanan yang sempit, terus juga pemanfaatan jalan yang masih kurang. Contohnya kayak banyak orang yang masih suka parkir sembarangan. Terus ada juga pedagang kaki lima yang jualan di pinggir jalan, dan itu tuh jadi ngalangin kendaraan buat lewat dan bikin kemacetan. Terus juga ada volume kendaraan yang cukup banyak karena masih banyak orang yang pakai kendaraan pribadi, dan orang yang pakai kendaraan umum tuh terhitung jarang. Nah, dari banyaknya faktor penyebab kemacetan itu, di sini kita udah rangkum beberapa solusi untuk menghindari kemacetan. Yang pertama, pakai kendaraan umum. Kalau kita pakai kendaraan umum, kita juga udah kehitung dengan berpartisipasi dalam mengurangi volume kendaraan di jalan raya. Karena kalau kita pakai kendaraan pribadi, itu udah termasuk ngisi kepadatan di jalan raya, dan itu bisa menyebabkan kemacetan juga tentunya. Membuat lajur alternatif, contohnya itu jembatan layang di Soekarno-Hatta yang baru selesai dibangun bulan Agustus kemarin. Jembatan layang di Jalan Soekarno-Hatta itu dapat meminimalisir kemacetan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta dan di daerah sekitarnya. Contohnya sekarang tuh udah jarang adanya macet di Jalan Soekarno-Hatta tersebut karena adanya pembangunan jembatan layang. 3 yaitu pembuatan peraturan jadwal masuk kerja yang berbeda-beda pada setiap instansi, sekolah maupun perusahaan sehingga kepadatan lalu lintas tidak memuncak pada jam-jam tertentu. Nah, yang terakhir tuh harus adanya kesadaran dari setiap individu. Ini nih yang paling sering terjadi di jalan raya. Kenapa? Contohnya ya, misalkan ada lampu merah. Beberapa motor yang nakal di jalan raya, kayak mereka tuh nerobos lampu merah atau main motong jalan kendaraan lain, akhirnya malah jadi kemacetan dan bikin kendaraan lain yang mau lewat juga jadi nunggu gitu. Jadi itu juga termasuk faktor dalam penyebab kemacetan. Jadi kesimpulannya, untuk menghindari kemacetan harus menerapkan solusi-solusi yang kita kasih. Ini gak wajib juga tapi wajib sih. Yang pertama, pakai kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua, memperluas jalan raya. Kalau lajur alternatif contohnya di kayak jembatan layang Soekarno-Hatta. Yang ketiga, memperluas trotoar untuk pejalan kaki. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, kalian harus ingat baik-baik ya. Harus adanya kesadaran dari diri setiap individu atau dari diri kita sendiri. Oke, kalian juga jangan lupa berkendara hati-hati di jalanan dan jangan kebut-kebutan ya. Segitu aja, terima kasih.